Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Suratu Al-Masad, suratun makkiyah. Nazalat fi awaili al-ahdi al-makki. Surat ini turun di awal-awal fase dakwah di kota Mekkah. Nazalat ba'da an jahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati. Surah ini turun setelah Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, jahara itu maknanya terang-terangan. Dinamakan sholat jahar. Sholat yang dibaca, bacaannya secara keras. Kalau sholat sirriyah, salat yang dibaca bacanya secara pelan. Indama sa'ida ala jabalin, ketika beliau SAW menaiki sebuah gunung atau yaitu Jabal Sofa, menaiki bukit Sofa, yad'u Quraisyan wa yuhadziruhum, menyuruh orang-orang Quraisy dan memperingatkan mereka. Faqama, ketika itu dengan Nabi sedang berdakwah, faqama ammuhu Abu Lahabin, berdirilah pamannya Abu Lahab, yu'dhihi, mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaumi ali hadza jama'tana, celaka engkau sepanjang hari, ya, untuk ini engkau mengumpulkan kami. Ya. Fa anzalallahu as-surata raddan alaihi, maka Allah menurunkan surah ini sebagai bantahan atas perkataannya Abu Lahab. Sumiyat bi al-masad liwurudi kalimatil masad fi akhiriha, dinamakan surah al-masad karena terdapat kata al-masad di akhir surah. Wal masad, apa itu? Al-hablul maftul bi ihkam, tali yang dipintal dengan kuat, sangat kuat pintalnya, tali yang dipintal dengan rapat, dengan kuat. Ghaliban min lifin, biasanya terbuat dari serat seperti sabut, au nahwihi, atau yang semisalnya. Wa tusamma aidan suratu tabbat, dinamakan juga surah tabbat, ya, liftitahiha bil ayatil ula, ketika ayat pertamanya dibuka dengan kalimat tersebut, yaitu tabbat yada, nah terus. Bada'at hadhihi suratu bil ikhbar bil bihalaki abi lahabin. Surah ini dimulai dengan pengkhabaran akan binasanya Abu Lahab, aduwillahi wa rasulih, musuh Allah dan Rasulnya, Abu Lahab, ya. Wa adami ighnai syai'in anhu min dzalik, dan tidak bermanfaatnya sesuatu apapun, ya, untuk menolak untuk menolak kehancuran tersebut. Malan kana au jahan, apakah berupa harta atau kedudukan yang dia miliki, kehormatan yang dimiliki di tengah masyarakat, au ghairahuma, atau selain keduanya, ya. Wa tawa'adathu fil akhirah binarin muqadatin yaslaha, dan surah ini memberikan ancaman untuk Abu Lahab, ya, dengan neraka yang menyala, yang dia akan memasuki neraka itu. Ya, wa yashwi biha, kemudian dibakar, dipanggang dengan nyala apinya. Wa qurinat zaujatuhu bihi, dan istrinya pun ikut bersamanya fi dzalik, di dalam siksaan tersebut. Wa ikhtasadha bi launi minal adab, dan surat ini menyebutkan secara khusus, ya, jenis adab yang akan menimpanya. Huwa ma yakunu haula unuqiha min hablin tajdibu bihi ilan nar, yaitu di mana di sekitar lehernya atau di lehernya terdapat tali yang dia akan diseret, tujdabu bihi ilan nar, dia akan diseret dengan tali itu menuju neraka, ya. Ziyadatan fit tankil, sebagai bentuk tambahan di dalam penyiksaan,
ya, penyiksaan, ya, biha, ya, dengan api neraka itu. Ya. Lima kanat alaihi min idha'ir rasul. Ya, karena apa yang telah diperbuatnya berupa mengganggu Nabi SAW wal isa'ah ila da'watihi, berbuat buruk terhadap dakwah beliau. Ya. Ayat pertama, halakat yada abi lahabin allati kana yu'dhi bihima al-muslimin. Binasalah kedua tangan Abu Lahab yang dengan kedua tangan itu dia mengganggu orang-orang Islam. Wahalaka ma'ahuma, dan binasalah dia bersama keduanya. Ma dafa'a anhu 'adab Allah maluhu alladhi kana lahu wala wajahatu alladhi kasabahu. Ya. Harta yang dia miliki dan juga kehormatan yang dia peroleh di tengah-tengah manusia tidak bisa mencegah adab Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, sayadkhulu naran dzata ishti'alin yuhraqu biha. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang memiliki nyala api yang berkobar. Ya. Ya. Akan dibakar dia dengan nyala api tersebut. Wasatadkhulu imra'atuhu hammalatun namimah, dan istrinya, ya, yang gemar hammalah, gemar menyebarkan adu domba, an-namimah, juga akan memasuki neraka. Ya. Istri yang buruk, ya, gemar menyebarkan adu domba di antara manusia bainan nas. Satadkhulun nar, juga akan masuk ke dalam neraka. Kama dakhala, sebagaimana Abu Lahab, ya, lakinya masuk ke dalam neraka. Fi unuqiyah hablun min lifin litangkil biha. Di leher istrinya itu terdapat tali dari sabut, ya, untuk menyiksa diri. Nah, kalau kita baca surah Lahab, kita tidak perlu merasa kasihan terhadap Abu Lahab. Karena begitu kejamnya Abu Lahab, begitu jahatnya Abu Lahab terhadap Nabi SAW. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari surah ini, yang pertama adalah al-qarabatu la tanfa' ma'al kufri. Kekerabatan tidak bermanfaat bila disertai dengan kekufuran. Abu Lahab bin Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya sendiri. Paman kandung bahasanya, ya. Di antara anaknya Abu Talib adalah, di antara anaknya Abdul Muttalib adalah Abu Lahab. Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, diutus sebagai Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dan diutus sebagai Rasul. Saat itu hidup 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain bibinya yang masih hidup, siapa itu namanya? Nah, 4 paman ini, selain mereka berempat ada, cuma sudah meninggal. Ya. Nah, yang masih hidup itu waktu itu 4, ya. 4, ya, yang 2 beriman, yang 2 kafir. Yang 2 beriman ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah masuk Islam di awal-awal dan meninggal di perang Uhud, ya, kalau nggak salah ingat, ya. Kemudian Al-Abbas masuk Islam belakangan, mendekati peristiwa Fathu Makkah, ya. Dan Al-Abbas sempat berhijrah sebelum terjadi Fathu Makkah, tapi kemudian tidak sampai ke kota Madinah, ya. Dan dikatakan oleh para ulama, beliau tetap, Al-Abbas ini, paman Islam, tetap mendapatkan pahala hijrah. Karena memang peristiwa hijrah ini pahalanya besar, ibadah hijrah ini pahalanya besar. Adapun 2 paman Nabi SAW yang lain, yaitu yang kafir, ya, yaitu adalah Abu Talib, ya, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian
Abu Lahab ini. Nah, hanya saja dua yang kafir ini beda sikap sama dakwah Nabi SAW. Yang Abu Talib melindungi Nabi SAW bahkan membela. Bahkan dikatakan ketika meninggalnya Abu Talib dan juga saat itu juga di tahun yang sama meninggal juga istri tercintanya, istri tercinta Nabi SAW yaitu Khadijah. Disebutlah tahun kesedihan, Amul Huzn, karena meninggal dua orang yang mendukung, mensupport, menyokong dakwah Nabi SAW. Abu Talib dengan kehormatan, dengan posisinya, dengan kedudukannya di tengah kufar Quraisy tatkala itu. Khadijah dengan hartanya. Nah, artinya Abu Talib itu mendukung walaupun sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Nabi SAW. Sedangkan yang satu ini yaitu Abu Lahab, ini paman juga kafir tetapi tidak mendukung bahkan memusuhi dakwah Nabi SAW. Ya. Abu Lahab bin Amr Nabi SAW wa ma'adzalika lam tughni anhu qarabatuhu syai'an. Namun demikian kekerabatannya dengan Nabi SAW tidak bermanfaat sedikit pun. Lianna najata bil imani wal amali salih la bin nasabi. Karena keselamatan itu ya adalah dengan sebab keimanan dan amal soleh, bukan karena sebab nasab. Ayahnya Nabi Ibrahim kafir, putra di antara putranya Nabi Nuh juga kafir. Ya, kalau dari sisi nasab, dari sisi pernikahan, istri Nabi Nuh kafir, istri Nabi Lut kafir. Sebaliknya, ya, suaminya Asia yaitu Fir'aun kafir. Kemudian khataru adawatid da'wah, bahayanya memusuhi dakwah. Man yuharibu da'watallahi takunu aqibatuhu al-khusran. Takunu aqibatahu al-khusranu. Ini akibat tahu jadi pembar kana muqaddam ya. Al-khusran isim kananya. Siapa yang memerangi agama, siapa yang memerangi dakwah kepada Allah, maka akibat yang akan menimpanya adalah maka kerugianlah yang akan menjadi akibatnya. Walau kana dza makanatin aw malin. Sekalipun dia memiliki kedudukan atau memiliki harta yang banyak. Ya. Kemudian ketika al-malu la yahmi sahibahu minal adab. Harta tidak bisa menjaga pemiliknya dari azab. Fal quwwa al-madiyah la tadfa'u uqubatallah. Kekuatan secara materi tidak bisa mencegah hukuman dari Allah. Idza faqadal iman, jika memang tidak punya iman. Yang keempat, al-jaza'u min jinsil amali, balasan sesuai jenis amal. Zaujatuhu kana tu'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Abu Lahab ini biasa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Wa tadau asyauka fi tariqihi, dengan meletakkan duri di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasummiyat hammalatul hatab, maka dia disebut dengan pemikul kayu bakar. Wa ju'ila fi unuqiha hablum min masad, ya, dan diletakkan di lehernya tali dari sabut. Aqubatan tunasibuha fi'laha. Tunasibuha fi'luha. Sebagai hukuman atas dirinya ya, karena perbuatannya yang sesuai dengan hukuman tersebut. Nah, i'jazul Quran fil ikhbari bil ghaib. Bukti kemukjizatan Al-Quran. Ya, ketika ada pengkhabaran tentang perkara gaib. Yaitu apa? As-suratu hakamat ala Abi Lahab bin nar. Surah ini menghakimi, menjudge bahwasanya Abu Lahab, memastikan Abu Lahab itu bakal masuk neraka. Waqad asya ba'da nuzuliha sinina, dan Abu Lahab ya masih hidup tatkala surat ini turun, ya bertahun-tahun setelah surat ini turun. Walam yadhharul Islam, dan tidak tampak dia masuk Islam. Islam tidak masuk ke dalam diri. Fakana fi dzalika dalilu sidqil Qur'an. Ini menunjukkan tentang apa? Kebenaran Al-Qur'an. Ya. Yang keenam, as-sabatu 'ala dakwah, tetap teguh di atas dakwah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yataraja' amama ada aqrabin nas ilaih. Nabi SAW tidak mundur. Ya, ketika berhadapan dengan apa? Gangguan dari orang terdekatnya sekalipun, pamannya sendiri. Disebutkan bersama Nabi SAW ketika kemana-mana diikuti oleh pamannya.
Nabi berdakwah, mengajak kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Pamannya di belakangnya mengganggu, mengatakan begini dan begitu, menuduh penyihir, menuduh orang gila dan seterusnya. Padahal pamannya sendiri yang seharusnya melindungi ponakannya. Wa fi hadza darsun lid-du'ati bis-sabri was-sabat. Di sini terdapat pelajaran bagi para dai untuk tetap sabar dan teguh di atas dakwah. Demikian pelajaran surah Al-Lahab atau Al-Masad atau surah Tabbat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.